Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan program sederhana hasil kelompok kami dengan tema kos-kosan yang mempunyai nama terang tutup gelap buka yang kita kerjakan menggunakan Basel. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Muhammad Amar Zaki, yang kedua ada saya yaitu Hatta Fadriska Setiawan. Lalu di sini ada pengertian Basel. Shell adalah program yang menghubungkan user dengan sistem operasi. Dalam hal ini kernel atau inti sistem operasi. Umumnya Shell menyediakan prompt sebagai user interface, tempat di mana user menginputkan perintah-perintah yang diinginkan, baik berupa perintah internal Shell maupun perintah eksekusi suatu file program. Selain itu, Shell memungkinkan user menyusun sekumpulan perintah pada sebuah atau beberapa file untuk dieksekusi sebagai program. Di sini ada contoh skrip yang berada dalam program kos-kosan, yaitu pengenalan program Bash, yang dikenalkan dengan sintak pagar, tanda seru, garis miring bin, garis miring Bash, yang dimana di sini dijelaskan untuk memberitahu bahwa kita akan menjalankan program ini menggunakan Basel. Lalu ada file name sama dengan UTS, yang dimana file tempat kita menyimpan program ini bernama UTS. Lalu ada function create, ada create record. Lalu di sini ada sintak read min p, masukkan ID kamar Anda, yang dimana fungsi dari read min p ini kita dimaksudkan untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam suatu variabel, yang dimana kita di sini diminta untuk memasukkan ID kamar. Lalu ada if grade min key, yang dimana ini berguna untuk mencari nilai, yang dimana di sini yang dicari ada nilai ID dari file name. Dan ini juga termasuk validasi yang dimana jika si ID berada di file name, maka akan muncul pesan ID sudah ada, inputan tidak valid. Lalu ada read min p kembali, yang dimana kita dimaksudkan untuk masukkan nama, lalu kita dimaksudkan untuk masukkan nomor telepon. Lalu di nomor telepon ini terjadi validasi, yang dimana jika telepon tidak menggunakan angka 0 sampai 9, maka akan muncul pesan nomor telepon harus berbasis angka. Lalu ada read min p lagi, yang dimana kita masukkan alamat. Lalu ada pendeklarasian tanggal sekarang, yang dimana tanggal sekarang ini mempunyai format tahun, bulan, dan hari. Lalu kita diminta kembali untuk masukkan tanggal pemesanan dengan format yang sama, yaitu tanggal, bulan, hari. Lalu di sini ada pendeklarasian tentang tanggal pemesanan timestamp. Ini sama dengan date min d, tanggal pemesanan tambah %s, yang dimana sini digunakan untuk mengkonvert tanggal pemesanan timestamp ke tanggal pemesanan. Lalu ada validasi, yang dimana if tanggal pemesanan timestamp kurang LE tanggal sekarang, yang dimana di sini gunakan jika tanggal pemesanan yang sudah dikonvert nilainya lebih kecil dari tanggal sekarang, maka akan muncul pesan pemesanan tidak valid. Lalu ada read min p kembali, masukkan durasi kamar, yaitu kita diminta untuk memasukkan durasi kamar. Di sini ada pendeklarasian kembali, yaitu tarif per jam sama dengan 20.000. Lalu ada total biaya sama dengan tarif per jam dikali jam. Lalu akan menampilkan pesan bahwa total biaya kos-kosan selama jam adalah total biaya. Lalu ada perulangan, yang dimana dalam perulangan ini ada read min p lagi. Read min p ini kita diminta untuk masukkan uang pembayaran. Di pembayaran ini terjadi validasi kembali, yang dimana jika pembayaran tidak menggunakan angka 0 sampai 9, maka akan muncul pesan pembayaran harus menggunakan berbasis angka. Lalu ada validasi kembali jika pembayaran min LT ini digunakan untuk sebagai pembanding dari total biaya. Lalu jika si pembayaran ini lebih kecil dari total biaya, maka akan muncul pesan pembayaran kurang. Lalu perulangan ditutup dengan done.
Lalu ada pendeklarasian kembali yang dimana kembali sama dengan pembayaran dikurang total biaya. Yang dimana akan terjadi kembalian jika si pembayaran lebih besar daripada total biaya. Lalu akan muncul pesan kembalian. Lalu sini akan muncul pesan ID, nama, telepon, alamat, tanggal pemesanan, jam, total biaya pembayaran akan dimasukkan ke dalam file name. Lalu akan muncul pesan data berhasil disimpan. Lalu selanjutnya ada function display. Di sini function display ini yang pertama ada pendeklarasian tentang jam sama dengan jam baru, kedua ada tanggal pemesanan sama dengan tanggal baru, lalu ada total biaya sama dengan total biaya baru. Lalu if min as file name ini digunakan untuk mengecek apakah si file name ini mempunyai nilai. Jika dia mempunyai nilai, maka akan muncul daftar pesanan yang tersedia. Sebelum itu, tapi ada terjadi perulangan, yaitu yang dimana sintaknya while ifs sama dengan read min r line, yang dimana ini digunakan untuk membaca setiap baris yang diberikan dari si file. Lalu ada id sama dengan s echo sama dengan line awk print $1, yang dimana di sini berfungsi untuk memecah baris dan kolom yang dipisahi oleh spasi dan si variabel id menjadi kolom yang pertama. Lalu ada si variabel nama yang menjadi kolom kedua, lalu ada telepon menjadi kolom ketiga, lalu alamat menjadi kolom keempat, lalu tanggal pemesanan jadi kolom kelima, lalu jam jadi kolom keenam, lalu total biaya menjadi kolom ketujuh. Lalu di sini ada rekapan dari daftar pesanannya, ada tampilan ID kamar, ada nama, nomor telepon, alamat, tanggal pemesanan, durasi, total biaya. Lalu perulangan ditutup dengan done. Else ini terjadi jika si file name ini tidak mempunyai nilai atau isi, maka akan muncul pesan tidak ada pesanan yang tersimpan. Lalu selanjutnya ada function update, yang dimana yang pertama kita ada sintak read min p, masukkan ID yang ingin diupdate, yang dimana kita diminta untuk memasukkan ID yang ingin kita update. Lalu if grab min key, ini yang dimana grab min key ini berfungsi untuk mencari ID di file name. Jika ID ketemu di file name, maka kita diminta untuk memasukkan tanggal pemesanan baru, serta kita diminta memasukkan durasi pemesanan baru. Lalu ada pendeklarasian tentang tarif per jam yang sama dengan 20.000. Lalu ada total biaya baru sama dengan tarif per jam dikali jam baru. Lalu di sini ada pencocokan set min i, yaitu berfungsi untuk mencocokkan baris si ID. Lalu ada ID, nama, telepon, alamat, tanggal baru, jam baru, total baru akan dicocokkan menjadi baris baru yang akan dimasukkan ke dalam variabel file name. Lalu akan muncul pesan data berhasil diubah. Else ini terjadi jika si ID yang dicari di file name ini tidak ditemukan, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Selanjutnya ada function delete, yang dimana kita diminta untuk masukkan ID kita yang mau dihapus, lalu ID akan dicari di dalam file name. Jika si ID ketemu, maka si ID akan dicocokkan barisnya di dalam file name, lalu akan muncul pesan data berhasil dihapus. Else ini terjadi jika si ID ini tidak ada di dalam file name, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Lalu ini untuk menu utamanya kita menggunakan while. Pertama kita akan muncul tampilan nama kos-kosan kita, yaitu kos-kosan terang tutup gelap buka. Lalu ada beberapa menu yang terpampang. Yang pertama ada menu tambah pesanan, kedua ada lihat pesanan, yang ketiga ada ubah data pesanan, yang keempat ada hapus data pesanan, yang kelima ada read. Lalu ada sintak read min p kembali, yang dimana kita diminta memasukkan pilihan kita. Lalu ada cache pilihan. Yang pertama ada create record,
yang jika kita milih pilihan ini kita akan masuk ke tambah pesanan. Lalu kita jika milih case kedua kita akan masuk ke menu lihat pesanan. Yang ketiga jika kita milih case ketiga maka kita akan masuk ke menu update data pesanan. Yang keempat jika kita pilih case keempat kita akan masuk ke hapus data pesanan. Yang kelima kita exit. Si pilihan tidak tersedia ini jika Anda menginputkan lebih dari case 5 ini. Lalu perulangan ditutup dengan done. Demo aplikasi program sederhana kos-kosan akan dilakukan oleh anggota kelompok kami yaitu Muhammad Amar Zaki. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk pendemoan aplikasi yang telah dibuat oleh kelompok kami. Dimana kita pertama masuk ke dalam terminal terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam direktori desktop karena kami membuat filenya dalam direktori desktop. Kemudian bash dan nama file yang telah dibuat untuk merun. Nah, di sini ada beberapa tampilan menu, ada tambah, lihat, ubah, dan hapus, kemudian dan keluar. Pertama kita coba 10 inputan tidak tersedia karena memang di sini kita ada hanya 5 menu yang tersedia. Kemudian kita akan menambah pesanan, masukkan ID kamar, dan sini kita akan coba masukkan ID kamar, dan juga masukkan nama, masukkan nomor telepon juga, dan selanjutnya masukkan alamat, kemudian masukkan tanggal pemesanan. Setelah itu masukkan durasi kamar karena kami menggunakan sistem per jam. Jadi masukkan durasi berapa jam dan lakukan pembayaran. Setelah itu data berhasil disimpan. Kemudian untuk mengecek data yang telah dibuat, kita untuk melihat menu nomor 2, lihat pesanan yang telah dibuat, dan bisa terlihat ada beberapa pesanan. Untuk selanjutnya kita untuk mencoba ubah data, dan kita akan mencari ID terlebih dahulu untuk diupdate dan dicocokkan. Data tidak ditemukan karena memang ID 004 itu tidak tersedia. Lalu kita mencocokkan kembali, dan jika berhasil maka dia akan mengupdate tanggal pemesanan yang baru dan juga durasi pemesanan yang baru. Kemudian data berhasil diubah dan data berhasil masuk. Kemudian kita akan masuk ke menu hapus. Sama, di sini kita akan mencocokkan ID terlebih dahulu untuk dilihat apakah ID tersebut ada atau tidak ada. Jika ID tersebut ada, maka data akan langsung berhasil dihapus. Untuk selanjutnya, sini kita akan melihat kami menambahkan beberapa validasi seperti validasi yang ada pada nomor telepon
jika kita menginputkan huruf, dia maka akan keluar karena inputan itu tidak valid. Harus menggunakan angka. Di sini ada validasi di penanggalan juga. Validasi harus sesuai dengan format yang telah dibuat. Tidak bisa menggunakan huruf. Sekarang tanggal, nomor telepon kembali, alamat, dan format. Di sini kita harus menambahkan, tidak boleh menambahkan pada hari kemarin atau hari yang sudah dilalui. Maka pemesanan tidak valid. Kita akan mengulang lagi pemesanan itu. Kita hanya bisa memesan pada hari ini atau hari esok atau setelah hari ini, beberapa hari ke depan. Kita masukkan alamat kembali. Dan masukkan tanggal pemesanan sesuai dengan format yang telah dibuat. Lalu akan masuk ke durasi kamar. Durasi ini pun sama. Dia jika menginputkan huruf, maka dia tidak akan terbaca. Namun di sini saya belum membuat validasi tersebut untuk agar tidak valid inputannya. Dan untuk pengecekannya, untuk di ID update tidak bisa, untuk dihapus dan berhasil dihapus. Sama seperti tadi. Dan di sini kita mencoba membuat yang sesuai dengan format dan ketentuan yang sudah dibuat. Masukkan alamat, kemudian masukkan tanggal pemesanan, setelah itu masukkan durasi kamar, lalu melakukan pembayaran. Nah, di sini pun pembayaran kami membuat validasi, di mana pembayaran itu tidak bisa bayar kurang dari yang harga ditetapkan. Dan kemudian data berhasil disimpan. Oke, mungkin itu saja yang pendemoan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.